Iya, Kalimantan. Masya Allah. Masya Allah, mau nangis beliau. Takut Masya jadi Allah, Gurunda mau nangis Gurunda. di jalan Mendenungan. Gurunda nangis Zuma. beliau Gurunda. Bang Zuma tadi nangkap nggak yang beliau Ya sampaikan? Allah, ya Allah, menangis dia. Tunggu dulu Bang Alayubi, beliau menangis ini. Ya Allah, Bang Askoy kalau boleh tahu menangis karena apa Bang Askoy? Karena sedih, karena senang, terharu. Senang, Masya Allah, Allahu Akbar. Senang mau masuk Islam ya. Bentar Bang Ardi, gimana nggak menangis? Dia tadi bilang dulu benci Bang Zuma, sekarang cinta Bang Zuma. Coba bayangin. Masya Allah. Ya Allah maha membolak-balikkan hati manusia Bang Alayubi. Betul begitu ya teman-teman? Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidayah itu memang tidak, kita tak ada yang tahu. Yang dulunya benci, menghujat, malah jatuh cinta kepada Bang Zuma, jatuh cinta kepada Islam gitu kan. Masya Allah. Nangisnya biar diselesaikan dulu, biar puas. Nggak apa-apa Bang, nangis dulu aja biar puas Bang. Nggak ada masalah kok. Kita di sini nggak ada yang mengejek, nggak ada. Tenang aja. Justru malah kita semuanya senang di sini, terharu. Itu Yesus memang dia cuma mengajarkan tentang kita para nabi dan menegakkan ajaran Taurat. Sedangkan Injil yang dimaksudkan dari Injil Lukas, Yohanes, Matius itu baru dituliskan setelah Yesus terangkat di surga. Jadi mereka tuh memang ada beda ya. Nah, sedangkan patokan kita yang dimaksudkan Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi baik kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Lukas, Matius, semuanya itu merupakan kekuatan Allah. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih di Lukas 4 ayat 17. Di sini kita lihat bahwa Yesus sendiri mengajarkan kitab para nabi. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya dan ia menemukan nas di mana tertulis demikian. Jadi memang Yesus semasa mengajar di kaum Yahudi, dia memang cuma menegakkan ajaran dari para nabi-nabi dan juga menegakkan ajaran Taurat seperti itu. Oke, baik. Ini musibah besar. Kalau saudara mengatakan itu musibah besar buat Kristen. Mau sekte apapun. Artinya bahwasanya apa yang Bang Zuma dan para apologet Islam gaungkan selama ini itu ternyata betul. Bahwa kitabnya teman Kristen itu bukan pengajaran Yesus. Ini musibah besar. Akan semakin nyata kebenaran Al-Quran jika demikian. Padahal kalau Anda membaca di Wahyu 10 nomor 10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Ini poin yang harusnya diuraikan oleh gereja. Ada sebuah kitab yang dibawa oleh malaikat kemudian. Begitu juga ketika sampai kepada Yesus. Yesus sendiri mengajarkan dirinya memberitakan Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Nah, kalau Yesus mengajarkan Injil Allah, lalu yang dikatakan di sini adalah kitabnya para nabi, itu juga tidak keliru. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam dinyatakan di dalam Al-Quran, dalam hal ini mau dia Isa, mau dia Yesus, dalam hal ini adalah nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi penutup bagi mereka. Apa yang dikatakan? Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Artinya ada sinyal Yesus datang mengajarkan Taurat. Itu betul. Tapi hikmah Taurat yang diajarkan oleh Yesus itulah yang disebut hikmah Injil. Pengakuan-pengakuan Yesus yang menyatakan tentang adanya firman Tuhan yang datang kepadanya merupakan uraian daripada hikmat Injil. Hikmat Injil ini adalah penjelasan Yesus terhadap kalam Allah yang datang kepada para nabi. Ketika Yesus misalnya berbicara dalam Matius 15, aku datang bukan untuk menghapuskan tapi menggenapi, itu hikmat Injil. Ketika dikatakan barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, itu
Itu hikmat Injil. Ketika dia mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat, itu hikmat Injil. Ketika ia mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka, itu hikmat Injil. Jadi Injil di sini adalah pemberitaan Yesus tentang kitab-kitab para nabi. Sekarang mana perkataan-perkataan Yesus itu yang diterima dari Tuhan? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Jadi firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, itulah yang disebut Injil di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang permasalahannya adalah mana segenap firman yang Yesus terima dari Tuhan. Kan tidak mungkin Yesus itu datang kepada Bani Israel tidak menerima kalam Allah. Tidak mungkin Yesus itu datang kepada Bani Israel tidak menerima petunjuk dari Allah. Sedangkan kalau Anda membuka kitab terakhir dari kitab saudara, yaitu kitab Wahyu, apa yang ditorehkan di sana? Bab pertama, nomor pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Allah kepadanya. Mana wahyu Yesus Kristus? Mana? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan. Mana wahyu yang Yesus terima sebagai anugerah dari Allah? Tunjukkan kepada kami umat Islam. Maka tidak salah kemudian ketika Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi, kenapa engkau mencampur adukkan antar firman Allah dan perkataan-perkataan manusia biasa? Kenapa? Nah, inilah ketika dikatakan mana Injilnya Nabi Isa menurut Al-Quran, maka pertanyaan itu harusnya dijawab oleh Kristen. Mana wahyu yang Yesus terima dari Allah? Mana Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus? Mana Injil Yesus yang diajarkan oleh Filipus? Ingat Wahyu 10 nomor 10 yang tadi, bahwa ketika seorang menerima wahyu, maka perantaranya itu diantaranya adalah malaikat. Baca Kisah Para Rasul 8 menurut penyelidikan daripada Lukas, asisten Paulus, bahwa Filipus ini menerima pemberitaan dari malaikat. Wahyu Kisah Para Rasul 8. Dan nyata sekali di sana bagaimana Filipus dipanggil di dalam Yohanes 1 nomor 43, Filipus ikutlah denganku. Yang dipanggil untuk memberitakan Injil adalah Filipus. Filipus ikutlah denganku. Di dalam Kisah Para Rasul 8 jelas sekali Filipus memberitakan Injil Yesus. Yesus menerima Injil Allah, Injil Allah diberitakan kepada Filipus, Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Pertanyaannya, mana Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Kok yang muncul Injil Lukas, Injil Markus, ini orang-orang dari mana ini semua? Maka Al-Quran tidak keliru ketika mengatakan bahwasanya fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaqulu bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah mereka yang menulis kitab, menulis buku, mengatasnamakan ini firman Allah, ini bimbingan Roh Kudus, tapi sebenarnya itu adalah karangan-karangan mereka. Kata Allah, celakalah atas perbuatan mereka. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau ada orang ateis mengkaji Al-Quran dan mengkaji Bible, maka pasti dia sampai kepada muara kebenaran Al-Quranul Karim. Demikian, Bu, silakan. Aku lagi ya. Bang Zuma, halo. Ya, silakan, Bung. Tadi kan Abang bilang kalau Injil yang ada sekarang ini atau yang ada di tengah-tengah sejak Nabi, sejak yang ada di tengah kau, sejak apa nih Bang? Atau yang kita pegang ini sekarang ini? Iya. Yang kita pegang ini sekarang saya ngomong dengan Muslim apa Kristen? Bentar Bang Zuma, yang ngomong ini adalah Roh Kudus. Dia bisa ngomong tapi tidak nampak di layar Bang. Dia kecantol Bang. Oh iya. Kristen. Iya, baik. Jadi kan tadi Gini Abang aja, bilang, Bung. Iya. enggak, Silakan. dulu Bang. Silakan. Abang kan tadi katanya kalau Injil yang ada sekarang ini palsu dan banyak
apa tadi Abang bilang kesalahannya. Kan gitu enggak, Bang? Saya nggak pernah mengatakan Injil palsu, enggak. Saya hanya menguraikan Yesus itu menjelaskan isi Taurat melalui pernyataan-pernyataan Allah kemudian kepada dia. Kalau kedudukan penjelasannya itu di dalam kaidah Islam disebut hadis qudsi, firman Allah yang diterima oleh seorang nabi, di mana nabi yang punya kewajiban untuk menguraikan. Coba Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor 18. Yesus yang punya wewenang untuk mentafsirkan kalam Allah, firman Allah yang datang kepada dirinya. Berarti yang diterima itu adalah hadis qudsi, firman Allah yang tidak dibukukan. Permasalahannya sekarang adalah mana segala firman yang Yesus terima itu tertuang di kitab mana? Silakan. Kalau yang dipahami umat Kristus sekarang ini, Bang, apa yang ada sama mereka itu, itulah ucapan dari Kristus, Yesus. Karena Injil ini pun telah diberitakan juga dalam agama Abang. Dan itu pun ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, di situ mereka di bawah naungan raja Nasrani, Raja Kristus. Dan Bible yang ada di situ yang dibacakan tentang yang pokok persoalannya adalah 3 Tuhan di dalam satu. Artinya apa? Bahwa Bible yang ada di zaman Rasul, di zaman Nabi Muhammad itu ada dan tidak diingkari. Coba boleh Abang tunjukkan datanya dalam hadis bahwa Bible yang ada sekarang ini tidak benar atau ditolak atau palsu. Gimana pandangan Abang? Ya, jadi kalau berbicara mengenai Bible, satu, jangan lari ke Al-Quran. Anda tidak akan kemudian sampai kepada poin kebenaran kalau Anda masih meletakkan iman Anda bahwa Bible itu adalah firman Tuhan. Lalu bagaimana ceritanya tuh? Tunggu Bang. Karena persoalannya ketika Abang merujuk dalam menjas suatu kitab di luar dari Al-Quran, Abang merujuknya kepada Al-Quran. Makanya ketika kita pakai kacamata yang Abang pakai sekarang ini, maka kita pakai kacamata yang Abang pakai. Sekarang tunjukkan sama kita, ada nggak kalau Nabi Muhammad menceritakan kalau Bible sekarang ini tidak boleh atau palsu katanya? Ada nggak? Yang diceritakan di dalam Al-Quran itu tercampurnya ayat-ayat firman Allah dengan buatan manusia. Kan seperti itu. Tapi kan Abang katakan bahwa Bible yang sekarang ini tertolak dan palsu yang dibuat oleh Paulus. Sekarang Bible yang ada sekarang ini sudah ada sejak Raja Habasyah kemarin, sudah ada di zaman Rasul. Adakah Rasul menceritakan tentang tertolaknya Bible yang di tengah-tengah kaum Nasrani? Silahkan Bang. Iya, jadi gini Bung, kalau Anda berbicara kemudian tentang hadits, itu terlalu jauh. Tetapi Al-Quran itu sudah sangat jelas. Tidak jauh. Oh, kok jadi maksa ya? Kok jadi maksa? Al-Quran sabar dulu. Jawab dari saya bantu jawab dulu dari pertanyaannya Bang Suma dulu. Jadi kita nggak usah kemana-mana dulu. Nah tadi kan Bang Suma bilang semestinya Yesus harus menerima wahyu dari Allah, seperti itu kan ya. Dan ia juga kan harus menginformasikan kepada orang sesamanya dia. Nah, tapi kalau kita lihat di sini di Wahyu 1 ayat 1 dinyatakan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditujukannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi dalam hal ini wahyu yang diterima, yang diinformasikan oleh Yesus itu sudah dinyatakan kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya memang akan menuliskan wahyu dari Yesus Kristus itu setelah Yesus terangkat ke surga. Jadi Yesus menyatakannya pada sesamaan itu, tetapi akan dituliskan sesudah, seperti itu Bapak.
Bagaimana menurut Bapak? Ini mana ini yang bicara ini Islam atau saya bingung pernyataannya? Saya Kristen Bapak. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Iya, oke. Baik, saya udah paham. Kalau Anda Kristen, arah pernyataan saudara saya udah paham. Jadi gini, Bung. Coba Anda lihat di kitab Anda sendiri. Bahwa dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu poin. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, berarti kalau segala firman yang Yesus terima dari Tuhan itu murni, maka tidak ada kata pengantar. Kata pengantar, pengarang. Itu pasti itu. Nah, sekarang kitab saudara lebih banyak tulisan pengantar yang tidak jelas siapa pengantarnya. Keterangan-keterangan ini kemudian jauh lebih banyak daripada pernyataan Yesus. Coba Anda bandingkan tuh. Kalau kitab Wahyu ini sendiri ditulis langsung dengan orang paling terdekat dengan Yesus. Oh, nggak bisa. Pasti dia langsung tahu. Nggak bisa. Dengarkan saya. Kitab Wahyu itu dituliskan di Pulau Patmos. Kisaran tahun 90-an, jauh setelah Yesus itu meninggalkan dunia maksud saya. Nah, sedangkan Yesus sebelum meninggalkan dunia, dia mengatakan semua firman telah aku sampaikan. Sudah dia sampaikan. Jadi porsi Yesus di dalam menerima firman sudah semuanya telah disampaikan kepada muridnya. Jadi kalau ada catatan-catatan muncul belakangan, itu adalah pemberitaan yang muncul entah dari mana asalnya. Kan Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 17:8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Sedangkan yang menulis di Pulau Patmos itu bisa jadi adalah Markus. Kenapa? Karena Markus nama lainnya adalah Yohanes. Sedangkan Yohanes murid Yesus itu diberitakan di dalam Kisah Para Rasul sebagai orang yang tidak terpelajar dan idiot. Bagaimana mungkin kemudian dia mau ke Pulau Patmos kemudian menulis di sana, ya, di mana kitab Wahyu ini adalah pengungkapan daripada ramalan-ramalan yang akan datang. Simbol-simbol, tanda-tanda, kode-kode yang harus yang menuliskan itu adalah orang yang terpelajar, orang yang mengerti tentang ilmu alam, mengerti tentang ilmu nujum, mengerti tentang bintang dan seterusnya, ilmu bintang dan seterusnya. Sedangkan diberitakan Yohanes anak Nikodemus itu adalah seorang yang tidak terpelajar dan seorang yang idiot. Nah, kalau dikatakan bahwa dia adalah murid Yesus, maka seharusnya dia menulis pada saat sama dengan Yesus. Kenapa? Yesus mengatakan semuanya telah aku berikan kepada muridku. Segala firman telah aku sampaikan kepada muridku. Berarti ditulis pada saat itu juga. Nah, sedangkan murid-murid Yesus yang asli habis dibantai oleh Paulus itu sendiri. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mana wahyu yang diterima oleh Yesus, apa yang Anda bisa sajikan kepada kita? Kita wahyu, oh tidak bisa. Itu adalah cerita-cerita yang dibangun oleh penulisnya sendiri. Sedangkan wahyu yang diterima oleh Yesus adalah segala firman yang Yesus terima dari Tuhan. Di dalam Yohanes 8 Anda boleh baca, tetapi apa yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Tapi ternyata penulis-penulis kitab saudara jauh lebih hebat daripada Yesus. Yesus tidak memiliki kitab, tapi penulis-penulis kitab saudara jauh lebih hebat nih. Tetapi apa yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Mana kebenaran yang dari Allah itu? Mana kebenaran itu yang diterima oleh Yesus dari Allah? Tunjukkan. Gak ada. Sedangkan penulis Markus, penulis Matius, penulis Yohanes, penulis Filipi dan seterusnya, Paulus ini itu menuliskan, wah, seenak mereka menulis. Sedangkan Yesus menuliskan tentang kebenaran dari Allah. Nah itu Bung. Terakhir mungkin ya, karena sini udah maghrib.
tolong saudara tunjukkan kepada saya Injil Allah yang dituliskan oleh Markus di dalam Markus 1 nomor 14, bahwa Yesus di Galilea setelah Yohanes Pembaptis itu ditangkap, Yesus memberitakan Injil Allah. Injil Allah adalah kabar gembira yang Yesus terima dari Allah, yang mana kabar gembira dari Allah itu adalah bukan karangan Yesus, tetapi segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Tolong tunjukkan Injil Allah yang dimaksud Yesus itu yang mana, silakan. Boleh saya jawab, Bang? Silakan. Gini Roh Kudus, nih biar nggak ada yang curiga ya, nanti dikira kita settingan ya kan, dikira dari pihak Muslim seolah-olah menanggapi menyamar-nyamar sebagai Kristen gitu. Lebih baik kamu turun dulu, naik biar kamu tuh nampak gitu loh. Iya, betul. Betul gitu. Keluar dulu dari TikTok, nanti masuk lagi. Ini kan ada satu slot, kamu turun dulu lalu minta naik lagi biar tidak ada dusta di antara kita. Turun Roh Kudus. Mungkin juga Bang Zuma mau persiapan ini maghrib. Iya, mau maghrib Bang. Bang Maher, iya. mau maghrib di sini. Silakan dilanjut, diambil alih sebentar. Oh iya, bah. Buya, Iya, Roh Kudus. Kang Alayubi. Roh Kudus gimana? Udah minta naik belum? Sebentar ya, saudaraku ini Kang Maher dan Kang Bro, alhamdulillah mungkin sudah menjadi moderator dari dulu ini, karena HP saya HP kentang Kang Alayubi ini agak nge-lag. Mohon Kang Maher dikondisikan ya. Mohon maaf Kang Maher. Baik. Masya Allah. Iya. Siap Guru, udah siap. Udah minta enggak itu si Roh Kudus itu? Belum ada Kang Alayubi. Saya lagi pantau ini, belum ada ini. Tapi di layar tetap enggak ada ya. Lucu juga dia. Oh itu minta dinaikkan katanya. Di bawah typing tuh. Naikin dulu lah. Tap layar ya, teman-teman, tap layar biar kuat ini. Sudah. Loh, silakan naik lagi Roh Kudus. Nah, sip. Jelas. Sudah. Alayubi. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, silakan Bang. Iya. Tadi kalau misalnya Abang katakan bahwa Injil yang ada sekarang ini merupakan buatan Paulus, tapi yang kita pahami dari sejarah Islam, Injil yang Abang katakan buatan Paulus itu diakui sama Nabi juga. Gimana pandangan Abang? Nabi siapa yang mengakui? Nabi Muhammad. Di mana itu tertulis bahwa beliau mengakui? Di antaranya Bang ya, seperti Ibnu Majah, nomor hadis 4038. Katanya dari Ziyad bin Labid, dia berkata, suatu ketika Nabi pernah menyebutkan suatu hal, lalu beliau bersabda, dan itulah saat hilangnya ilmu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, mana bulus? Jadi ini Paulus ini sudah jadi bulus dia. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu benar adalah Rasulullah, bukan Tuhan. Ketika Anda kemudian menggunakan tafsir dari surah Yasin bahwa bulus yang dimaksud di situ adalah Paulus, maka Anda pun harus mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Rasulullah dan bukan Yesus. Yesus hilangkan dari ingatan Anda. Harus merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam seutuhnya. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam mengutus bulus untuk memberitakan la ilaha illallah Isa Rasulullah. Kalau Anda mengambil tafsir Bang, itu, sebentar Bang, tadi kita turun, jadi ini baca sepotongan ayatnya, kita nggak ada masalah tafsiran surat Yasin surat ayat 14 tadi. Ini kemana lagi nih orang ini? Yang kita sebut di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anda fitnah? Saya selesaikan dulu. Sabar dulu. Di mana Anda fitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang Paulus itu di mana tertulis? Fitnahan bukan itu di mana Paulus, tertulis? Bang. Tadi kan Abang yang mengatakan bahwa Lalu siapa? Dengarkan dulu kita, Bang. Abang tadi mengatakan bahwa Bible, Injil yang ada beredar di tangan-tangan kaum Kristus adalah buatan Paulus. Itu kan itu kata Bang. Memang buatan Paulus
kan dalilnya ada, Bung. Kalau Kan ada seperti dalilnya. itu, iya, maka kita katakan, kenapa abang yang berbicara sementara Nabi Muhammad tidak mengatakan itu, bahkan beliau mengakui akan Injil tersebut. Loh, di mana Rasulullah mengakui Injil seperti sejarah yang kita lihat. Enggak, bukan. Seperti sejarah seperti Warokah. Warokah itu ketika mengakui tentang kerasulan Nabi, Nasrani atau Yahudi. Begitu juga Raja Habasyah. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Ketika Waraka bercerita, dengar. Ketika Waraka bercerita, dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Ketika kemudian Waraka bercerita tentang datangnya sosok Nabi yang sama seperti Musa alaihissalam, memang Waraka menemukan itu. Dan saya pun, Bang Suma pun di tahun 2023 menemukan pemberitaan itu tentang Nabi Muhammad SAW di kitab saudara. Lalu masalahnya apa? Masalahnya apa? Ketika kitab saudara yang hanya merupakan hasil penyelidikan itu menceritakan tentang sosok Rasulullah Muhammad SAW. Apa masalahnya kemudian? Masalahnya di mana? Yang abang katakan tentang bahwa itu buatan Paulus, ternyata Warokah mengakui tentang Injil yang dia pegang. Begitu juga Raja Habasyah. Bahkan Rasul dulu, Bang, satu-satu, Bang. Saudaraku, ketika Anda berbicara mengenai Waraka, dia tidak pernah sedikit pun bercerita tentang Paulus. Anda ngarang. Kita pernah bercerita tentang Paulus. Kita tidak yang diceritakan kemudian, dengarkan. Yang diceritakan kemudian oleh Waraka itu tentang pemberitaan kitab-kitab para nabi terdahulu. Oke? Jelas? Nah, kalau Anda mengatakan enggak didengarkan dulu penjelasan kita, Bang. Enggak perlu saya dengarkan. Tidak perlu saya dengarkan. Ya, gimana kita mau diskusi yang bagus kalau enggak perlu saya dengarkan. Anda cukup ambil pulpen dengan kertas, catat apa yang saya katakan ini. Kalau Anda mengatakan Waraka menemukan sebuah poin di dalam kitab yang dipelajari oleh Waraka sebagai ahli kitab, di situ menerangkan tentang sosok yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Tahun 2023 Bang Suma juga menyatakan itu. Bahwa saya menemukan sosok Rasulullah di dalam kitab saudara Kristen, meskipun kitab itu bukan firman Tuhan lagi, tetapi adalah hasil penyelidikan oleh orang yang tidak dikenal oleh Yesus itu sendiri. Dan saya bisa menemukan itu. Ini saya kasih PR buat saudara. Kisah para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 22. Kisah para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Tunjukkan satu oknum selain Rasulullah yang bisa duduk di situ. Nanti habis sholat maghrib saya akan masuk kembali. Tunjukkan satu sosok selain Rasulullah Muhammad SAW yang tercatat di dalam kisah para Rasul 3 nomor 22 nomor 2 sampai nomor 23. Kalau ada sosok yang bisa duduk di situ selain Rasulullah, maka saya katakan channel saya akan saya tutup untuk selamanya dan saya berhenti menjadi amploget. Silakan. Itu konsekuensi dari saya yang harus saya tanggung. Tetapi tunjukkan sosok yang datang setelah Nabi Isa yang bisa duduk di kisah para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Oke? Saya sholat dulu. Silakan. Bro, Bang Zuma, Masya Allah. Tadi sambil menunggu Bang Zuma sholat, coba tadi ada yang Anda bawakan hadis, boleh diucap hadis apa, Bro? Lagi? Coba. Hadis apa? Saudaraku Kang Maher, Kang Mas, dari izin sebentar, saudaraku. Ini saya dari pagi nih ya, saya live ini, mungkin saya mau mandi dulu, saya tinggalkan sebentar izinnya. Baik. Lanjut, baik Gurunda. Ustadz Abu ya, mohon izin jadikan saya moderator, Ustadz. Jangan Ardiansah nggak jelas. Ya, jadikan saya moderator. Jangan gitu, Bang. Enggak, jadikan saya moderator biar nanti saya bisa mengontrol selama antum mandi. Siap Kang Ardiansah, siap Mas. Saya aja lah diangkat jadi host lah, Bang. Boleh dikatakan lagi jadi Roh Kudus tadi bawa hadis yang mana biar kita cek. Ibnu Majah 4038. Apa isinya yang kamu tahu di situ? Dari Zaid bin Labid, ia berkata suatu ketika Nabi SAW pernah menyebutkan suatu hal, lalu beliau bersabda, dan itulah saat hilangnya ilmu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika bisa ilmu hilang sementara kami masih membaca Al-Quran dan kami juga membacakannya kepada anak-anak kami dan anak-anak kami juga membacakannya kepada keturunan sampai hari kiamat. Beliau bersabda, celakalah engkau wahai Ziyad, padahal aku memandangmu sebagai
orang yang paling memahami agama di kota Madinah ini? Bukankah orang-orang ini Bang ya penekanannya, bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani juga membaca Taurat dan Injil, namun mereka tidak mengamalkan sedikit pun apa yang terkandung di dalamnya? Paham Bang maksudnya di sini? Artinya Rasul mengabarkan bahwa orang-orang Nasrani ketika membaca Injil, begitu juga orang-orang Yahudi ketika dia membaca Taurat, Rasulullah tidak menafikannya. Tidak ada beliau mengatakan bahwa Injil itu adalah buatan Paulus. Paham di sini maksudnya? Loh, Taurat dan Injil yang dimaksud di situ apa? Taurat yang mana? Injil yang mana? Ya Nasrani dan Yahudi di saat itu. Ya sekarang gini, Taurat yang dimaksud sama Rasulullah dan Injil yang dimaksud oleh Rasulullah itu Taurat yang mana? Injil yang mana? Yang Injil dipegang kaum Nasrani, begitu juga Taurat yang dipegang oleh Yahudi. Iya, yang mana? Beda? Taurat yang ada Taurat Samaritan. Paham enggak Abang? Dengerin, ada Taurat Samaritan, ada Taurat Yahudi. Dengerin dulu, ada Taurat Samaritan, ada Taurat Yahudi. Nah, pertanyaan saya yang mana? Berarti kalau misalnya bahasa Rasulullah secara umum kayak gitu, diterima aja secara umumnya Bang. Jangan gitu dong. Ini Taurat yang dimaksud yang mana? Salahkan Rasul. Kamu tanya sama Nabi itu, Nabi ini Taurat yang mana? Bilang nggak mau deh gitu Bang. Itu Nabi itu ya, tunggu bang. Biar ku ajarkan secara keimanan di Islam itu. Saya ajari Bang secara literasi ya. Saya ajari secara literasi ya. Kamu kalau jadi apa ngerocos terus nggak bisa dengar orang ngomong. Ya nggak apa-apa. Kita Taurat yang mana? Udah menang. Kita Taurat yang mana? Iya, Taurat yang mana yang Anda maksud? Seluruh. Coba. Kamu paham? Kurang puas? Ya yang mana? Yang mana? Yang Anda maksud? Apa yang kamu pahami? Yang dibaca sama orang-orang Yahudi itu apa saja? Loh, ditanya kok malah tanya. Jangan lalu. Udah dikatakan seluruh yang dibaca sama orang Yahudi. Nggak ngerti kamu dengan bahasa seluruh. Yang mana? Ya yang mana? Ada Taurat Samaritan, ada Taurat Yahudi. Nah yang mana? Itu dibaca sama orang Yahudi. Ya yang mana? Yahudi dan Samaritan itu sama Yahudi. Itu dibaca sama mereka orang Yahudi. Yang mana Tauratnya? Yang Taurat Samaritan kedua-duanya. Kalau kedua-duanya itu Taurat yang dibaca sama orang Yahudi, berarti kedua-duanya itu ngerti kamu dengan bahasa itu. Ditanya yang mana kok? Mau kamu tuh itu kamu berdialog model sekarang. Gitu. Ya, mari kita berbicara literasi. Coba. Itu literasi dari Rasul, dari Nabi Muhammad. Loh, paham? Ditanya Taurat yang mana kok? Saya ditanya Taurat yang mana? Bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani membaca Taurat dan Injil? Rasul tidak ada mengatakan, oh ini Taurat Samarina, oh ini Taurat. Berarti kalimat Rasul itu dia umum. Kalau kamu komplain sama Nabi. Umum. Masalahnya yang dimaksud Taurat sama Rasul, Injil dan Taurat ini yang mana gitu loh. Ganti lain lah, gak usah bertanya yang itu. Loh, Anda kan nih aku open cam ya. Bisa nyambung karena yang dimaksud. Oke, aku open cam ya nih ya. Host, gedein saya host. Tolong host. Bisa nggak host? Saya digedein host. Nggak bisa ya? Mandi kayaknya Abuja ini. Gimana ya? Nah ini kan di sini ada Taurat. Aduh, nggak kelihatan ya kan? Nggak apa-apa lah. Ini 4038. Di sini kan ada Taurat dan Injil. Pertanyaan saya, Taurat dan Injil yang dimaksud Rasulullah ini yang mana? Tunjukkan kepada kita semua sekarang, datanya tunjukkan kepada kita Taurat dan Injil yang dimaksud Rasulullah yang mana? Yang dimaksud Rasulullah adalah Nasrani dan Yahudi yang membaca Injil dan Taurat. Paham? Ya, yang mana? Saya tanya Taurat dan Injilnya. Paham, seluruh. Tunjukkan kitabnya. Kitabnya tunjukkan sekarang. Kitabnya tunjukkan. Aduh, bodohnya nggak ketulungan ini orang. Yang mana? Tunjukkan kitabnya, tunjukkan kepada saya Taurat dan Injilnya yang mana? Di situ kan Rasulnya bicaranya umum. Kalau ceritanya umum, nggak usah mengada-ngada. Berarti seluruhnya. Jangan kau pahami sesuai dengan apa yang di pikiran kau. Memang ini sesuai dengan Islam pemikirannya. Kenapa kau tolak? Ini aku bilang ya. Ini saya tanya, saya tanya Taurat dan Injil yang dimaksud di sini dengan Taurat dan Injil yang dimaksud di otakmu itu berbeda gitu loh.
Siapa yang membedakan? Kita kan udah dikatakan, bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani membaca Taurat dan Injil? Berarti artinya bisa kita pahami, apa saja Taurat, apa saja Injil, selama itu masih dibaca orang Yahudi dan Nasrani, termaktub semuanya. Paham? Kok jelek bau kayak gitu yang cara pikirannya? Kau tanya gue lagi mana kitabnya ke kita, open cam. Ku jedot kepala ke dinding lagi. Tunjukkan kitabnya, open cam, tunjukkan kitabnya. Open cam, tunjukkan kitabnya. Enggak paham kok kalimat Rasul yang berbicara itu. Enggak paham. ya tunjukkan kitabnya sekarang. Nanti lagi suara aku lagi. Rasul. Aduh, aku muak kali. Betul kali kata Imam Syafi'i. Kalau misalnya melawan sama orang tolol ini, menangkan aja dia. Udah menang. Ini Taurat dan Injil. Kok marah dia? Kok emosi? Wong ditanya Taurat dan Injilnya mana kok? Aku bang, emosi. Udah kan ku bilang Rasul itu bicaranya umum. Aku tengahi. Rasul dia nggak membicaranya secara spesifik. Aku tengahi bentar. Yang dimaksud oleh Bang Ardi adalah kalau kamu mengklaim itu adalah Injil, ya Injil 4 itu Markus. Aduh, suara saya bisa nggak ini? Ada. Lanjut. Ya, kalau yang kamu maksud apa ya? Injil. Yang diminta oleh Bang Ardi adalah Injil. Tentunya Injilnya siapa? Injilnya Isa. Betul nggak Bang Ardi? Ya, Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Yang saya tanyakan Injil yang diterima sama Nabi Isa dan Taurat yang diterima oleh Nabi Musa. Mana kitabnya? Nah, makanya itu aku bilang. Kok makanya? Lari-lari kabur-kaburan makanya. Dan aku katakan, Paulus itu mana dulu? Paulus apa Rasul? Coba aku tanya dulu sama kau. Mana dulu? Paulus ketika menuliskan Injil yang kau bilang itu mana dulu? Paulus atau Nabi? Kok diam? Supaya paham kau. Bang Ardi. Apanya mana duluan? Bang Ardi. Kok mana dulu? Mana dulu Paulus ada dulu atau Rasul dulu yang ada? Itu yang gue tanya. Paulus lah. Selesai kan? Artinya ketika yang kalian katakan lembaran-lembaran Paulus itu yang telah ditulisnya. Selesai apanya? Dengar dulu. Kau ini apanya aku belum yang selesai dari ngomong. tadi, mulai dari Bang Zuma pindah ke Bang Ardi. Dengar dulu. Wahyu atau firman yang diterima oleh Yesus. Kau bisa nunjukin kali lawan dialog aku nih. Gak sabar aku bicara sama Bang Zuma nih lah. Bukan apa gitu. memang bisa dari juga aku ajak bicara. Bang Zuma, Bang Ardi menanyakan di mana wahyu yang dikaruniakan kepada Yesus Kristus, di mana? Itu yang ditanya. Itu yang kami tanyakan seharusnya. Paham? Dengar dulu. Dengar dulu. Oi. Seharusnya saya ngerti enggak dengan dengar dulu. Kan tadi udah dikatakan ketika Bang Zuma mengatakan kritikannya tentang Bible, ya kan? Bahkan dia menafikan tentang Bible bahwa itu adalah buatan Paulus. Iya kan? Sepakat kita kan? Iya kan dulu ndak? Mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Iya, itu udah itu yang min indillah. Sekarang ini adalah buatan Paulus. Benar kan? Sekarang kau bisa membuktikan di mana Injilnya Yesus. Injil yang diberitakan oleh Yesus itu Injil yang mana? Kau bisa tunjukkan buktinya? Habis sabar aku dialog sama orang kayak gini. Udah kutanya. Pasti emosi kalau tanya tanpa data itu enggak. Pasti nangis. Supaya bisa terbuka pikiran. Mana dulu Rasul apa Paulus? Kau bilang dulu Paulus. Ya kan, berarti bahkan kata Bang Zuma, lembaran-lembaran yang ada pada Paulus itu ditolaknya. Ya, artinya apa? Ketika kamu berbicara bahwa dulu Paulus
dan lembaran-lembaran itu yang katanya bukan merupakan Injil, tapi diketahui dan dibaca sama Rasul. Rasul nggak ada menafikan. Makanya kalimatnya, bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani membaca Taurat dan Injil, namun mereka tidak mengamalkan sedikit pun apa yang terkandung di dalamnya. Beliau tidak menyatakan bahwa itu adalah Injil yang tertolak. Begitu juga cerita ketika para sahabat pergi ke Habasyah. Mereka bahkan kerajaan di situ itu, rahib-rahib di situ itu merupakan memahami tentang Trinitas. Kenapa tidak ada penafian dari Rasul bahwa kitab-kitab yang manusia nih, aduh sampai kutok-kutok kepala aku nih jadinya. Dengerin. Yang disinggung atau yang diminta dari awal oleh Bang Zuma dan juga Bang Ardian, Injil yang diberitakan oleh Yesus itu makanya mana Injilnya? Itu bro, Wahyu yang diterima sementara oleh Yesus itu mana wahyu? Orang Nasrani, dengar dulu. Sementara orang Nasrani mengakui, masuk Bang Juma. Aduh senang aku. Masuk Bang Juma. Gimana? Ada lagi mana? Tadi yang kisah para Rasul 3:22-23 udah diselesaikan. Tunggu Bang Juma, udah selesai itu Bang Juma. Sekarang kita lagi nih Bang Juma. Selesai. Iya, capek aku bicara sama kawan-kawan ini. Abang Bang Zuma sepakat enggak kalau Paulus itu lebih dahulu dari Rasul? Rasul siapa? Nabi lah, Muhammad, siapa lagi? Ya, kita bicara betul. Lebih duluan Paulus. Karena pada saat itu memang sesaman dengan Yesus. Nah, terus? Ketika Injil yang abang katakan buatan Paulus itu sampai dibaca sama orang-orang Nasrani, baik Warokah ataupun Raja Habasyah atau orang-orang yang ada di sekitaran Madinah di saat itu, kenapa Rasul mengatakan, bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani juga membaca Taurat dan Injil? Namun mereka tidak mengamalkan sedikit pun apa yang terkandung di dalamnya. Rasul berbicara di situ Yahudi Nasrani di zaman dulu apa di sekitaran di situ? Kenapa Rasul tidak menafikan lembaran-lembaran atau huruf yang Bang Zuma katakan bahwa itu buatan-buatan Paulus? Terus? Yang saya tanyakan, kenapa Rasul tidak menafikan? Tidak seperti ungkapan abang. Atau adakah dalil yang menyatakan seperti yang selaras dengan ungkapan abang? Coba Bang Zuma, tolong kasih pencerahan untuk kita. Ya, jadi gini Bung. Yang jelas di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Ini pengakuan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diberi sebuah kitab. Oke. Lalu Nabi Musa alaihissalam juga dikatakan, kul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nura wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfunal katsira. Jadi Nabi Musa alaihissalam diberikan kemudian kitab, lalu kemudian umatnya membuat kitab itu bercerai-berai. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel juga mengolok-oloknya dan seterusnya. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW bernarasi tentang Taurat, bernarasi tentang Injil, Rasulullah Muhammad SAW tidak mengatakan tentang kitabnya Paulus, tidak menceritakan tentang surah-surah Paulus, tetapi yang Rasulullah Muhammad SAW adalah beritakan tentang hikmat Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam dan kitab Torah yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukan bercerita tentang kitabnya orang Barat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bukan itu yang diceritakan oleh Rasulullah. Ketika kemudian beliau menceritakan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Itu poin pertama. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah, bagaimana kemudian Rasulullah diberitakan oleh Allah dari pencipta langit dan bumi bahwa orang-orang Yahudi itu gemar merubah firman Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau itu betul, berarti kita tidak akan pernah bisa menemukan Torah lagi. Kalau itu benar, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan Injil lagi. Dan kalau itu salah,
maka hari ini kita akan disuguhkan Taurat dan Injil asli. Permasalahannya, siapa di antara manusia sedunia yang bisa menunjukkan Taurat asli, Injil asli? Saya akan membayarnya dengan apapun yang dia minta. Kalau bisa ditunjukkan, silakan. Ada? Saya jawab Bang ya, boleh? Silakan. Kalau abang substansi dari Alkitab setiap agama, pasti dan yakin mereka bahwa apa yang saja yang dipegangnya pasti itulah suatu kebenaran. Tapi yang kita tanyakan adalah, makanya ketika abang tuduhkan hal kayak gitu, kenapa Rasul tidak menuduhkan hal seperti apa yang abang katakan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tunjukkan sama kita adanya dalil dari Nabi bahwa menafikan tentang Injil yang ada sekarang ini. Makanya ketika Rasul bercerita tentang agama, turun ayat tentang lakum dinukum waliyadin, tidak membahas terlalu panjang lebar tentang substansi agama yang di luar dari Islam. Tidak seperti abang lakukan sekarang ini. Makanya saya katakan, coba abang tunjukkan satu dalil yang menunjukkan adanya penafian dari Rasul tentang Injil yang abang katakan buatan Paulus itu. Silakan bang. Anda selalu menarasikan Paulus, padahal Paulus itu tidak pernah dibahas selain sebagai orang zalim dan orang munafik. Gini, kami umat Islam, Bung, tidak bisa kemudian Anda setir di dalam memahami Al-Quran terkait dengan kitab-kitab terdahulu. Rasulullah Muhammad SAW cukup bagi kami ketika Al-Quran itu datang menjelaskan tentang perilaku Rasulullah. Paham bang. Gak usah terlalu melebar bang. Paham kita apa tujuan narasi abang itu bahwa Rasulullah seperti ini. Yang kita tanyakan adalah, adakah penafian dari Rasulullah tentang yang abang katakan bahwa Injil yang ada dipegang sama orang-orang Kristus sekarang ini buatan Paulus itu tertolak dan tidak bisa dipakai? Adakah Rasul mengatakan itu buang, itu jangan kalian pakai? Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, jadi yang diseru ini bukan Kristen, bukan Anda. Ahli kitab yang diseru. Kristen itu bukan ahli kitab. Catat itu dulu. Yang diseru oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW adalah ahli kitab. Jangan ente merasa ahli kitab. Bukan ente ahli kitab, tapi orang-orang zalim di antara orang-orang ahli kitab itu adalah Kristen Anda. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulullah Muhammad SAW kami telah utus kepada kalian untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Orang yang punya akal udah sampai pada poin pengetahuan itu final bahwa yang kalian sebut Injil itu bukan Injil. Udah final kita. Al-Quran yang mengajarkan itu. Bang, makanya sabar dulu. Sabar. Apa yang abang narasikan tidak sesuai. Sabar. Kalau Anda mau belajar, silakan duduk yang cantik, ambil pulpen, ya. Ya ahlal kitab. Bayangkan aja, orang Yahudi yang dipanggil, Yahudi dan Nasrani, bukan Oten. Oten tidak masuk dalam garis, itu di luar. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Ini sudah jelas ini. Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan membiarkan banyak isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Umat Islam, Bung, tidak perlu ada pengakuan Rasulullah untuk kemudian menolak Bible. Tidak perlu. Ini udah cukup ini. Ini sudah cukup ini. Bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab yang datang kepada mereka dari Allah. Masa sih? Yes. Kalau nggak percaya nih, tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa kepada saya hari ini.
Tunjukkan kemudian Injil yang Yesus ajarkan pada saat dia datang kepada Bani Israel. Kristen langsung rontok semuanya, nggak ada yang bisa menunjukkan termasuk Anda. Jadi nggak usah sosokan, nggak usah mana pernyataan Rasul. Tunjukkan aja, ini loh kitabnya Yesus, ini loh kitabnya Nabi Musa. Mana. Bang, jadi nggak usah bernarasi panjang, Bang, ya. Mudah-mudahan nggak usah bernarasi panjang, nggak usah bernarasi panjang. Al-Quran, boleh. Ini Al-Quran yang saya tanyakan. Silakan. Jadi menurut abang kalau hadis itu tidak bisa dipakai? Dipakai hadisnya kalau dia sahih. Pakat kita berarti. Silakan tunjukkan. Oke. Silakan Anda baca hadis. Ketika Z membaca mengatakan bahwa apakah mungkin bahwa Al-Quran itu akan lenyap di tengah-tengah kita, sementara Al-Quran itu dibacakan dan diajarkan kepada anak-anak kita, maka Rasul menjawab, celakalah engkau wahai Ziyad, padahal aku memandangmu sebagai orang yang alim, mengetahui tentang itu hadis agama. Hadis apa? Bukhari, Ibnu Majah 4038. Derajat hadisnya sahih. Kang Marsal carikan hadisnya, saudaraku. 38. Ibnu Majah berapa? Bunda. Siap. 4038. Sudah saya cek Bunda. 4038. Benar kan? Oke. Nah, benar. Oke, silakan. Celakalah engkau Ziyad, padahal aku memandangmu sebagai orang yang alim tentang agama di kota Makkah ini, di kota Madinah ini. Bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini Bang ya, kita garis tebali. Bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani juga membaca Taurat dan Injil, namun mereka tidak mengamalkan sedikit pun apa yang terkandung di dalamnya? Artinya apa? Ketika Rasul mengatakan mereka tidak mengamalkan sedikit pun yang terkandung di dalamnya, beliau tidak menafikan apa yang ada di dalam Bible itu. Hanya saja beliau menafikan tentang orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dengan kitab saudara, nggak ada Bible. Anda itu gimana? Gini. Bang, tunggu dulu Bang. Diam. Tolong Anda tunjukkan pengakuan di dalam kitab saudara. Nih saya ajarin ya cara belajarnya ya. Kisah para pewarta 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengarkan suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan kitab yang Paulus dengarkan dalam bahasa Ibrani. Sekarang, saya nggak mau Anda itu banyak cerita. Sekarang tunjukkan di mana kitab yang Paulus terima dalam bahasa Ibrani. Tadi abang jangan lama. Jangan lama. Penjelasan kita Bang. Jangan mau kita diskusi kayak gitu. Paulus itu jauh ada. Ini dengarkan saya. Anda ingin memasukkan setan ke dalam pengajaran Torah dan Injil. Setannya Anda ingin selipkan masuk sebagai pembawa berita Injil Paulus. Sedangkan Anda memiliki berbagai celah, jutaan celah di dalam kitab saudara. Saya kasih contoh tadi. Kisah para pewarta 26 nomor 14 Paulus, Rasul Anda itu, pendiri agama Anda. Dengar. Kalau Anda mau belajar, dengarkan saya. Saulus mengaku dengan mulutnya, saya mendengarkan Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan di mana itu tertulis. Paulus menerima pemberitaan Yesus dalam bahasa Ibrani, sedangkan 14 kitab karangan Paulus tidak ada satupun dalam bahasa Ibrani. Silakan. Kalau kita sepakati apa yang abang asumsikan, ya sepakat kita. Ini Bang. bukan asumsi. Ini kita pandai nih. Ini dongengnya Lukas. Mengatakan Paulus rebah ke tanah mendengarkan suara Yesus dalam bahasa Ibrani. Ini dongengnya Lukas. Saya minta tolong tunjukkan di mana itu tertulis Yesus berbahasa Ibrani kepada Paulus, itu tertulis di kitab mana? Jawab. Tadi kan sudah saya katakan Bang, apapun itu narasi abang atau apapun sekarang yang abang kebenaran yang abang anggap benar itu, bahwa agama atau Injil yang ada sekarang ini adalah karangan Paulus. Benar enggak Bang? Saya katakan kepada saudara, kalau bukan karangan, dengar, kalau bukan karangan lalu apa? Kan tadi berarti itu kata Abang kan, bahwa Injil yang beredar 2 Korintus 11 nomor 17. Dengarkan. Pasang mulut Anda mendengar, kalau kuping sudah nggak bisa. Dengar.
apa yang aku katakan. Aku Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai firman Tuhan. Terus ini yang mau kamu ajarkan bahwa ini Injil. Ini yang ingin kamu sisipkan ke pemahaman umat Islam bahwa kitabnya Paulus 14 kitab itu ini Paulus sendiri dengan mulutnya mengatakan, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh. Lalu perkataan orang bodoh ini Anda ingin katakan kepada kami ini adalah Injil? Gitu. Saya ya, abang narasi sekarang ini tidak dipahami seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika membaca Injil yang ada di tengah-tengah orang-orang Nasrani di saat itu, abang yakinin enggak kalau kitab yang dibicarakan Rasul di saat itu adalah karangan Paulus yang abang katakan? Benar tidak? Mana datanya? Mana datanya? Kasih data. Tapi tadi yang dikatakan dengarkan saya, Bung. Itu jauh lebih dahulu dari Rasul. Gak ada hubungannya. Saya minta data yang Anda sampaikan bahwa Waraka membaca surah-surah Paulus. Mana datanya? Bang. Ketika ayat-ayat bercerita tentang di otak-atiknya Taurat dan Injil di dalam Al-Quran, Rasul tidak ada satupun mengatakan bahwa Injil buatan Paulus itu tertolak. Rasul hanya mengatakan, namun mereka tidak mengamalkan sedikit pun apa yang terkandung di dalamnya. Artinya beliau membenarkannya, Bang. Cuma lagi orang-orangnya jangan jadi Paulus kedua. Jangan jadi penyesat kedua dari Paulus. Meskipun Anda muridnya, jangan. Nabi, Bang, ucapan Nabi. Jangan jadi Paulus. Jangan jadi Paulus di sini. Jangan jadi Paulus di sini. Jangan jadi Paulus. Jadi mau abang aku jadi apa nih? Jangan jadi Paulus. Iya, ini Paulus jadi apa sendiri nih? Pendiri agama, saudara, dengarkan. Paulus Iya, pendiri agama, Anda sendiri mengakui bahwa apa yang dituliskan kemudian oleh Paulus itu adalah perkataan orang bodoh. Terus Anda ingin menjual apa? Anda ingin menjual apa di sini? Kita hanya mengikuti apa kata Nabi Abang. Terus Nabi Abang tidak ada mengatakan seperti itu. Bahkan beliau membenarkannya. Nabi saya tidak sedang membahas. Dengarkan saya. Dengarkan saya, Bung. Membahas Injil itu sementara dengarkan saya, Bung. Dengarkan wahai pengikut setan. Dengarkan. Jangan sampai saya kasar sama Anda ya. Dengarkan. Tidak ada umat Israel yang bisa Anda tipu dengan cara itu. Tidak ada orang Islam yang Anda bisa tipu. Dengarkan saya, Bahlul. Dengarkan. Ketika zaman Rasulullah belum ada lembaga Bible Indonesia. Oke? Jangan Anda nipu-nipu di sini. Gak ada orang Islam yang bisa Anda tipu. Zaman Rasulullah, Waraka kemudian menuliskan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk bahasa Arab. Bukan kitabnya Kristen yang dituliskan. Bukan kitabnya lembaga kitab Indonesia yang penuh dengan ang-eng, ong, cang, ceng, cong, bang, beng, bong itu. Bukan. Jadi jangan Anda tampil sebagai penyesat sini, menjual buku Anda yang hanya dongeng. Paham? Jangan Anda jual itu di sini. Oke? Kenapa saya katakan demikian? Paulus sendiri mengaku dia menuliskan bukan berdasarkan firman Tuhan. Lalu mau apain? Anda mau apa? Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menyinggung kitabnya orang Eropa. Enggak. Yang disinggung oleh Rasulullah adalah kitabnya orang Yahudi. Paham ya? Kitabnya orang Kristen yang ada di Indonesia paham, ini. Bang. Anda, saya takut abang. Kalau Anda paham, kenapa Anda jadi bahlul? Kenapa jadi bahlul kalau paham? Loh, apakah Rasulullah bercerita tentang dengarkan. Apakah Rasulullah bercerita tentang kitabnya lembaga kitab Indonesia pada saat itu? Ya enggak lah, Bang. Cuma lagi ya apakah enggak, abang selesai. Apakah abang yakini bahwa kitab yang dikatakan Rasul itu berbeda dengan yang ada sekarang? Mana buktinya?
Mana Coba pengakuan buktikan. Rasulullah? Dengarkan. Mana pengakuan Rasulullah? Buktikan dulu. Bahwa dengar Kalau dulu. Injil yang ada sekarang ini dengar berbeda dulu, dengan Injil yang dikatakan Rasul. dengar dulu. Dari tadi Mana kan dengar pengakuan terus lah, Bang. Lebih kuat suara Tapi Bang kan daripada kita dari tadi. Anda itu memperlihatkan kebahlulan Anda. Saya sudah membacakan iya. Al-Quran. Rasulullah datang menjelaskan isi kitab yang disembunyikan. Oke? Saya malah tanya kepada Anda dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, mana pemberitaan yang diterima Paulus dalam bahasa Ibrani? Anda tidak bisa menunjukkan. Lalu apa yang Anda inginkan? Oh, kitab kami itu ada pengesahan dari Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah mengatakan itu dipalsukan. Nenek kiper, umat Islam tidak bisa dibodohi. Ya, Rasulullah Muhammad SAW memberitakan Al-Quranul Karim, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Itu. Jadi Rasulullah datang menjelaskan tentang kitab-kitab yang sudah disembunyikan. Masa si Bang Suma disembunyikan? Nah, tanyalah diri Anda tuh. Kalau Anda tidak bahlul, coba ngaca. Ambil kaca yang besar, terus Anda bertanya kepada diri Anda sendiri. Wahai roh, apa ini? Wahai roh kudus, mana kitab yang Yesus beritakan kepada Bani Israel yang disebut Injil Allah? Mana? Mana kitab Taurat yang diterima oleh Musa alaihissalam? Mana? Ada. Bisa Anda tunjukkan? Bisa Anda tunjukkan? Bukan berarti dikarang, Bisa Anda Bang. tunjukkan? Makanya Bisa Anda tunjukkan? Rasul mengatakan, iya ini yang kita jelaskan. Bisa Makanya Anda Rasul tunjukkan berbicara, Tauratnya Pak. Musa dan kitabnya Yesus? Bisa? Mereka tidak mengamalkan sedikit pun dari apa yang terkandung di dalamnya. Itu bisa Abang lihat sendiri. Kan ada teman Abang tuh ngelihatnya enggak. Benar enggak Memang ucapan betul. saya? Memang betul. kalau Jangan betul, apa yang Abang nafikan? dengarkan. Sebentar, Jangankan pada masa Rasulullah, turunkan aja orang ini. Host, turunkan. Jangankan pada zaman Rasulullah, zaman sekarang aja Kristen kucuk tidak menjalankan Taurat, tidak menjalankan Injil. Lalu apa masalahnya? Ketika di dalam kitab saudara dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Apakah Anda amalkan? Apakah Anda amalkan? Kan tidak Anda amalkan. Nah, kalau Anda tidak amalkan, apakah betul kitab Anda itu sudah benar? Kan sama aja. Jadi jangan Anda menjual sabda Rasulullah demi untuk melegalkan kemudian kitab yang dituliskan berdasarkan atas pengakuannya sendiri. Aku menuliskan bukan aku berkata bukan atas firman Tuhan, tapi atas orang bodoh yang berkata. Kalau Anda mengatakan, Rasulullah mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani tidak mengamalkan apa yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Oke. Apakah itu berarti Taurat dan Injil yang ada di Anda sekarang itu adalah benar? Kitabnya para nabi? Kan tidak. Bahkan kitabnya Paulus, kitabnya Lukas, kitabnya Markus, kitabnya Yohanes, Anda pun tidak menjalankan apa yang ada di dalamnya. Oke? Contoh, di dalam pengajaran Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk surga. Apakah hidup keberagaman Anda lebih baik dari ahli Taurat? Tidak. Anda tidak jalankan. Yesus mengatakan dalam Lukas 19:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apakah Anda melakukan sunat? Apakah Anda ibadah sabat? Tidak. Anda juga tidak menjalankan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menerangkan itu bukan sedang mengkaji tentang keabsahan, tidak sedang menerangkan tentang kesahihan sebuah kitab, tidak, tetapi berbicara tentang perilaku Yahudi dan Nasrani yang tidak menjalankan apa yang tertuang di dalam kitabnya. Dan itu juga Anda praktekkan hari ini. Anda memegang sebuah kitab yang konon itu adalah Taurat. Kejadian 17 nomor 14. Kejadian 17 sangat jelas di sana rangkumannya adalah inilah perjanjian kekalku. Satu, bahwa engkau dan keturunanmu akan menyembahku. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu dan keturunanmu secara turun-temurun. Dan itu adalah merupakan perjanjian kekal. Nah, apakah Anda menyembah Tuhannya Abraham? Tidak, Anda menyembah Tuhannya Romawi, yaitu Yesus. Lalu kemudian perjanjian kekalku adalah sunnat.
Ini yang harus berlaku. Di Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak menyunat lunatnya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah, apakah Anda mempraktikkan itu? Kan tidak juga. Berarti Rasulullah Muhammad SAW ketika menjelaskan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang zalim yang ada di antara mereka, ya, tidak menjalankan apa yang tertuang di dalam kitab mereka, itu batal. Tetapi Rasulullah tidak sedang mengkaji, menjelaskan, menerangkan tentang keabsahan, kevalidan, dan kemurnian daripada kitab suci mereka. Tidak. Rasulullah bahkan dikatakan, ya halal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Bahkan Rasulullah datang menjelaskan tentang isi kitab yang disembunyikan oleh orang-orang terdahulu. Selesai. Masya Allah. Oke, kita sapa dulu, ini ada GSR. Halo GSR. GSR. Maaf ya teman-teman, penipu kayak gitu harus dikerasin memang. Jangan sampai dia bebas leluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Saya ada mohon maaf Bang GSR, saudara, mungkin ada yang mau disampaikan, karena mohon maaf sebelumnya ini satu slot untuk teman Kristen ya. Silahkan Bang GSR, mungkin ada yang Oke, Bang. Enggak apa-apa, saya kembali di bawah. Ahi mau maghrib di sini. Masya Allah, Ustaz Ali. Ya, siap-siap biar ada kursi juga. Afwan dulu ya. Bang GSR mungkin ya saya sedikit aja lah, sedikit mungkin 10 detik ya menyampaikan ya. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih pun jelas bahwa an Abi Hurairah qala kana ahlul kitab yaqra'una Taurata bil Ibraniyah wa yufassirunha bil Arabiyah gitu. Enggak ada Yunaniyah itu di sini, enggak ada. Li ahlil Islam. Jadi ahlul kitab mereka membaca kitab Taurat itu dengan bahasa Ibrani, menjelaskan menggunakan bahasa Arab. Bagaimana Rasulullah menyikapi demikian? La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah wa ma unzilal ayah. Jadi dijelaskan bahwa dahulu ahlul kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka menjelaskan, menafsirkan dengan bahasa Arab kepada umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian percayai mereka, jangan pula kalian dustakan, namun katakanlah seperti di dalam surah Al-Baqarah bahwa kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Itu di surah Al-Baqarah 136. Itu Rasulullah sudah menjelaskan. Sikap kita terhadap kitab sebelumnya itu kita tidak keluar dari bagaimana tertulis di dalam Al-Quran. Mereka itu sudah merubah-rubah ayat, banyak tangan manusia dan sebagainya. Bukan lagi tentang kemurnian isi kebenaran kitab suci, bukan gitu. Itu pun sudah banyak campur tangan manusia. Makanya kita dilarang membenarkan semuanya karena sudah banyak campur tangan manusia. Juga jangan salahkan semuanya, bisa jadi masih ada sisa kebenaran. Apa patokannya kita menilai? Ya tentu sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 48. Bahwa di situ dikatakan apa? Sebagai muhaiminan alai, sebagai barometer Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadahi minal kitab wa muhaiminan alai. Jadi barometer menilainya itu Al-Quran. Loh, kalau tadi maksa-maksa Paulus, emang ada Paulus menubuatkan bahwa Nabi Muhammad gitu akan datang? Soalnya di dalam kitab terdahulu mereka itu mengenal, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Masa Rasulullah mau membenarkan itu kitab Injil dari Allah Subhanahu wa taala wahyu sehingga mengatakan terkutuk yang mati di kayu salib, naudzubillahi min dalik. Itu kitab penyesat.
Dalam pandangan Islam loh ya, itu kitab karangan manusia. Udah jelas-jelas Al-Quran mengatakan bal rafa'allahu ilaih, Allah mengangkat Nabi Isa. Tiba-tiba mengais Paulus dibenarkan oleh Rasulullah kalau dia Yesus mati terkutuk di kayu salib. Enak kali kau ini bilang, ya saya nggak terima lah kayak gitu dibilang membenarkan perkataan Paulus. Jelas Injil itu dipahaminya adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang Nabi Isa ajarkan kepada pengikutnya, bukan tulisan abad kesekian yang tidak bersumber dari pengajaran Nabi Isa karangan Paulus. Kau ini tadi aku greget juga dia ini. Masya Allah Gurunda. Afwan ya Bang Ardi dan semua. Ya. Anak. Saya boleh nambahin sedikit Gurunda. Disapa dulu ada tamu kita. Tidak terlalu tegang. Tadi saya ingin membacakan data yang dibawakan oleh Ustadz Ali, surah Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Lanjut saudaraku, iklan sebentar ya. Oke, disapa dulu sebentar ya Bang Ardiansyah, sedikit kita sapa dulu teman Kristen ini. Halo, selamat malam Pak Askoy. Selamat malam. Selamat malam. Oke, di mute dulu Pak ya, sebentar nanti di ini lagi. Oke. Halo Pak Randy. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di mute dulu ya Pak Randy. Atau ada yang mau disampaikan? Soalnya satu slot kita siapkan untuk teman-teman Kristen. Oh iya. Nomor di bawah aja Bang. Mantap. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Dilanjut akhirnya Bang Ardiansyah. Ya, Gurunda Zuma boleh nambahin sedikit Gurunda? Lagi terima telepon. Oh iya, mohon izin dibesarkan sebentar host kalau dibolehkan. Abu ya. Oh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah nggak ya? Pakai dong Kang Ardiansyah. Pakai. Aku mau nunjukin ini soalnya Bible. Masa pakai bismillah sih? Iya. Gini ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh catat di sini sejarah Alkitab Indonesia. Ini dikeluarkan langsung oleh LAI ya, sejarah.sabda.org. Kita cek nanti ya. Kita cek dulu teman-teman. Ini di sini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita cek ya, ntar dulu. Nah, siapa penulisnya ini? Kita cek di perjanjian lama dulu. Nah, ada Kejadian, Imamat dan lain sebagainya. Kita cek dulu ya. Kalau Kejadian ini diklaim oleh Musa penulisnya, tapi kita bisa bantah sebetulnya. Cuman kita nggak akan bahas ini. Kita bahas yang lain. Di Hakim-Hakim ya teman-teman. Ya, Hakim-Hakim penulisnya siapa? Tidak diketahui. Satu, Hakim-Hakim. Ke PB aja Bang Ardi, ke PB aja biar lebih spesifik. Tunggu dulu, ini kerut dulu ya. Kerut perjanjian lama. Ini penulisnya tidak diketahui. Wih, keren ya. Keren ya. 1 Samuel penulisnya tidak diketahui. Maudhu dong. 2 Samuel penulisnya tidak dikenal. Kemudian Ayub, kita ke Ayub, tidak dikenal. Kita ke PB sekarang. Matius di sini disangkakan kepada Matius, tapi saya bisa bantah ini. Tapi kita cek di sini teman-teman. Yang membuat haru adalah ketika di PB, di Ibrani, penulisnya siapa? Tidak disebutkan, tidak diketahui, ya kan? Tuh, ini gimana ini? Maksudnya ini kitab suci. Ini yang disebut kitab suci gitu. Bentar Bang Ardi. Bentar Ya. Bang Ardi. Terkait ini Bang Ardi, aku
dari pagi aku nyari itu. Nanti di Japri ya sumbernya ya. Aku mau bantah seputar Isa dan Yesus ini si Srasoru soalnya. Lanjut. Siap. Oke. Jadi teman-teman kalau meragukan ini, saya tidak pernah pakai blogspot, saya nggak pernah ya. Sejarah Alkitab Indonesia. Ini sejarah.sabda.org. Kita cek teman-teman. Ini siapa yang mengeluarkan? Ternyata di sini ada Yayasan Lembaga Sabda YLSA. Kita cek ya YLSA. Ini home-nya. Yayasan Lembaga Sabda. Nah, ini Yayasan Kristen interdenominasi. Bayangin, interdenominasi ini. Tuh, ini berdasarkan dan yang jelas sudah disetujui LAI. Karena nggak mungkin dia berani menerbitkan tanpa persetujuan dari LAI, ditangkap nanti dia yayasan ini. Ya, oke. Ini satu dari YLS, Yayasan Lembaga Sabda. Kita cek dulu teman-teman. Kita cek dulu di ini Alkitab Sabda ini. Apakah sama yayasannya dengan tadi? Kita cek ya tentang kami. Kita cek tentang kami. Di sini ada YLSA. YLSA teman-teman. Kita cek ya YLSA. Tuh sama. Yayasan Lembaga Sabda kan? Sama kan? Tuh, mau kemana-mana juga sama juga YLSA. Yang ini tadi juga YLSA. Tuh, sama. Nah, oke. Jadi selamat datang di penulisan kitab yang tidak diketahui. Lanjut, Gurunda. Sebelum ke Gurunda ya, Bang Zuma. Saudaraku semuanya yang di bawah, mohon izin sebentar dibantu teman-teman kita semua, saudara-saudara kita yang di atas, insya Allah ini para pejuang ya, dimohon bantu di follow saudaraku, terutama ini Kang Al Ayubi, ini akun baru belum bisa on cam ini. Lanjut Gurunda, Masya Allah, terima kasih. Oke, makasih. Sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya ini saya barusan dapat telepon dari pembina API bahwa di Komal API Pusat ada 2 saudara kita yang akan bersyahadat dan saya diminta untuk nanti bergeser ke Komal tersebut. Boleh ya? Alhamdulillah ada yang bersyahadat, 2 orang yang bersyahadat malam ini. Saya juga ini mau rencana. Itu. Oh, ini Askoy juga rencana Bang Zuma. Dari mana Bang? Kristen, Katolik? Masya Allah. Saya sih aslinya Sulawesi, tapi saya lagi di Kalimantan. Lo enggak yang mau mu'alaf itu Bang, aku tanya Bang Zuma. Dari Jawa kayaknya, karena tadi dialeknya dialek Jawa. Kristen atau Jawa, Katolik ya. Bang? Itu saya tidak tahu tadi, karena saya tidak tanya. Yang jelas nyembahnya ini Yesus. Oh iya. Siap Gurunda. Berarti banyak jiwa-jiwa yang terguncang ya Bang ya? Insya Allah. Kalau akal difungsikan pasti menuju kepada hidayah. Pak Askoy dari akal Katolik dimatikan, ya Pak Askoy? Ya Bang? Dari Katolik ya Pak Askoy? Biar Gurunda diselesaikan dulu. Silakan Gurunda. Iya, maksud saya kalau akal difungsikan insya Allah sampai kepada Islam. Kalau Amin, dipensiunkan akalnya ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Siap, silakan dilanjut teman-teman sekalian. Putus-putus Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau syahadat langsung pengen naik saya. Masya Allah, iya. Saya langsung kaget loh ini. Silakan Gurunda. Putus-putus sinyalnya Gurunda Zuma. Iya. Oke, nggak apa-apa. Saya lagi di gunung soalnya ini. Jadi gimana saudaraku Askoy? Sulawesinya di mana Bang? Di apa? Palopo Bang. Toraja. Iya Bang. Palopo. Iya. Di mana di Palopo? Di apa? Jalan Merdeka. Di kota Bang. Oh di kota. Iya, Tapi saya lagi di Kalimantan. Tapi dari Toraja ya? Iya. Masya Allah. Sholat tak diwai. Saya sudah 1 bulan ikuti channelnya Abang di YouTube kan. Pertama saya tuh pembenci Abang. Saya benci Abang pertama, tapi saya dengar dakwanya Abang terus. Oh, kok masuk di hati saya.
Iya. Masya Allah. Masya Allah. Gimana? Bisa Jadi dimulai seorang ayah secepat itu terkadang memang harus mengeraskan kataan kepada anak-anaknya yang susah untuk diuruskan akalnya, gitu ya. Tapi itu demi kebaikan. Mungkin saudara dari mana ini? Katolik atau Protestan? Katolik bang. Katolik bang. Kalau Bang Zuma, mohon izin bentar. Ya. Mohon izin bentar Bang Zuma. Kalau bisa open ini Bang, suruh open cam aja. Bang Asoy. Suruh Ya, open cam. KTP-nya gimana? Oh, di open cam saja Pak Askoy. Iya, besarkan saudara Askoy, dibesarin. Ustadz Abuya minta tolong digedein. Nanti berkenan share KTP ya, saudara Askoy ya. Ini udah bisa penonton itu. Bang Askoy, nanti berkenan share KTP ya. Ini. Kok nggak ada suaranya? Ya bang. Ya, nanti berkenan share KTP ya ke saya ya. Siap bang. Di yang mana? Untuk dibuatkan sertifikat. KTP-nya Anda, saya buatkan sertifikat mualaf nanti. Siap bang. Open cam dulu deh. Open cam dulu deh. Ya bang. Ya, siap. Mantap ini. Ternyata benci menjadi rindu. Masya Allah. Belum Ustaz, belum. Wih, masih muda ternyata ya. Masya Allah. Masih muda. Ganteng juga ini Pak Askoy. Tolong Mas jangan Askoy. kasih Ganteng apa ya. gift dulu biar kita ambil fotonya biar gak ketutup apanya. Yang lihat wajahnya. Ya. Jangan di give dulu teman-teman ya, biar wajahnya Biar tidak tertutup. wajahnya bisa kita ambil. Masya Allah. Bang Askoy. Aduh. Jangan ngikip Bang dulu. Askoy. Aduh. Selaku Diomai Palopole. Ya bang. Ditahan dulu teman-teman yang di bawah. Iya, Kalimantan. Masya Allah. Masya Allah. Mau nangis beliau. Masya Allah. Gurunda mau nangis Gurunda. Di jalan Mandenungan. Gurunda nangis Zuma. beliau Gurunda. Bang Zuma tadi nangkap nggak yang beliau Ya sampaikan? Allah, ya Allah, menangis dia. Tunggu dulu Bang Alayubi, beliau menangis ini. Ya Allah, Bang Askoy kalau boleh tahu menangis karena apa Bang Askoy? Karena sedih, karena senang, terharu. Senang bang. Senang, Masya Allah, Allahu Akbar. Senang mau Bahagia, masuk Bang, ya. Islam Bang ya? Ardi, bentar Bang Ardi, gimana nggak menangis? Dia tadi bilang dulu benci Bang Zuma, sekarang cinta Bang Zuma. Coba bayangin. Masya Allah. Ya Allah maha membolak-balikkan hati manusia Bang Alayubi. Betul begitu ya teman-teman? Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidayah itu memang tidak, kita tak ada yang tahu. Yang dulunya benci, menghujat, malah jatuh cinta kepada Bang Zuma, jatuh cinta kepada Islam gitu kan. Masya Allah. Nangisnya biar diselesaikan dulu biar puas. Nggak apa-apa Bang, nangis dulu aja biar puas Bang. Nggak ada masalah kok. Kita di sini nggak ada yang mengejek, nggak ada. Tenang aja. Justru malah kita semuanya senang di sini, terharu. Masya Allah. Nggak nyangka ya komalnya Ustadz Abuya. Masya Allah. Berkah. Iya, mungkin kita sudah bisa mulai barangkali. Siap. Bang Asoy, gimana? Sudah bisa dimulai Bang Asoy? Silakan Gurunda. Yuk. Oke, baik. Ikuti saya, saudaraku ya. Samuneku. Masya Allah. Telunjuk kanan ditunjuk ke atas satu. Untuk kita berikrar bahwa Tuhan selain Allah. Gurunda mohon izin sebentar, mohon saya minta maaf. Alangkah Bismillah. Kalau Gurunda open cam. Mohon maaf sebentar Gurunda, izin. Kalau tidak keberatan mungkin Gurunda.
agak berat jaringan beliau ini kalau open cam lagi ya, Bu ya. Sabar ya. Coba dicoba tes dulu. Jaringannya agak berat kayaknya Ustadz Abu ya. Biasa Jaringannya kalau open cam merah. tambah berat Oh gitu. iya siap. Iya enggak tahu saya jaringan. Iya lanjutkan Gurunda, mohon maaf sebelumnya. Tafadhol. Nggak usah open cam Bang Zuma, jaringannya tipis itu, nggak usah nanti berat tuh, nggak usah nanti berat, tersendat-sendat nanti. Iya. Oke, dilanjut Gurunda. Bismillah. Betul, Gurunda. Baik, karena beliau lagi jaringan saya kurang bagus. Masya Allah. Saya lagi di Masya Allah. Oh kan langsung nge-lag. Close cam aja Gurunda. Close cam aja Gurunda. Kita mulai ya. Nge-lag Gurunda. Oke, telurnya kembali. Nge-lag bang, tutup aja bang. Nggak kuat, nah, sip. Oke, bisa ya. Bismillah. Bismillah. Ikuti saya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Rahim. Apa bang? Nih nge-lag lagi. Suaranya putus-putus. Suara Bang Zuma putus-putus. Mohon diulang Bang Zuma. Buat Bang Asko, kameranya tolong diturunin ya biar wajahnya jelas gitu. Nah, gitu dia. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad Nggak nyambung apa? Halo, Bang? Nge-lag. Bang Zuma yang nge-lag tadi putus-putus. Bang Zuma putus-putus. Dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah.
adalah rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya. Sekarang saudara kita ini seorang muslim. Dia adalah bagian dari tubuh kita ini. Kesakitan beliau adalah sakit kita juga. Kebahagiaan beliau adalah kebahagiaan kita. Kameranya Silakan jangan diangkat. sahabat-sahabat yang ingin mendoakan beliau. Kurang lagi, tambahin lagi biasanya. Biasanya tambahin untuk kesaksian bahwa Yesus ciptaan Allah. Silakan Iya. Karena saudara tadinya adalah Katolik, ikuti saya dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Saudara Askoy ikuti saya dan saya bersaksi. Dan saya bahwa bersaksi. Bahwa Yesus adalah manusia ciptaan Allah. Adalah manusia ciptaan Allah. Takbir, Allahu Akbar. Subhanallah. Adalah manusia ciptaan Allah. Sudah Aki, sudah. Ciptaan Allah. Masya Allah. Makasih ya Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan Aki didoakan saudara kita. Silakan Ustadz Abuya mungkin. Monggo Ustadz Abuya didoakan. Ustadz Abuya. Oh, hostnya tidur ya. Host. Oke lah. Nanti tidur, Host. Karena saya juga udah mendekati maghrib ya. Saya doakan sebentar. Boleh? Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, terima kasih panjatkan kepadamu ya Allah. Engkau baru saja memberikan hidayah kepada saudaraku ya Allah, sehingga engkau cabut kekafiran di dalam hatinya dan engkau ganti dengan cahaya Islam ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Engkaulah yang menetapkan iman di dalam hati kami ya Allah. Jangan kau cabut iman di dalam dada kami ya Allah. Kekalkanlah iman hingga akhir hayat kami ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan husnul khotimah, bukan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tetapkanlah, kuatkanlah iman di dalam hati saudaraku yang baru saja mengakui Engkau sebagai Tuhannya. Ya Rabbal Alamin. Dan baginda Nabi Muhammad adalah utusannya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyebar agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab terjadinya musibah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadaku mohon pertolongan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Satu hal Bang Ascoy, monitor Bang Ascoy. Bang ya Bang. Bang masih dengar saya? Ya. Ya. Untuk
untuk selanjutnya Bang Ascoy silahkan nanti DM saya yang warna biru yang bertuliskan Ardiansa Arif ini, silahkan ditambahkan pertemanan dulu, terus di DM nomor WA-nya Bang Ascoy. Setelah itu nanti saya akan WA Bang Ascoy. Setelah itu Bang Ascoy silahkan difotokan KTP-nya, dikirim via WA, dan juga silahkan melakukan tanda tangan di atas kertas putih bersih tidak bergaris, ya. Tanda tangan di atas kertas putih bersih tidak bergaris menggunakan ballpoint, lalu difotokan lalu dikirim ke WA tersebut, ya. Gitu ya Bang Ascoy. Nanti saya akan buatkan KTP-nya. Kok KTP apa sih? Sertifikat mualaf. Nah, gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada Gurunda Suma. Silakan Gurunda. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya terima kasih sudah memberikan ruang kepada saya pada sore hari ini, dan juga puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita menjadi saksi saudara kita kemudian Ascoy untuk bersyahadat menyatakan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara Ascoy apa sudah sunat? Sunat. Sudah dari dulu. Ya. Alhamdulillah. Coba di ini deh oh sudah, alhamdulillah, masya Allah. Nah, nanti Suki mungkin ada yang mau ditambahkan apa yang beliau ingin harus lakukan sebagai seorang mu'alaf, silakan. Jaringan saya nggak bersahabat. Silakan. Iya, putus-putus Bang. Nge-lag lagi nih. Gurunda, monitor Gurunda. Kayaknya sinyalnya Gurunda. Kayaknya jelek ini. Udah bagus Bang Zuma, jaringannya udah bagus. Iya, silakan disampaikan apa yang beliau harus lakukan sebagai seorang mu'alaf. Silakan, mungkin Sugi ada tuntunan sebagai seorang mu'alaf itu beliau harus melakukan apa, silakan. Tatsuki, halo Tatsuki. Ui, Ustaz Sugi, astagfirullahaladzim. Ustaz Sugi kan udah pamit tadi maghrib katanya gitu. Oh, berarti kalau gitu Ustadz Abuya aja. Abuya atau Ustadz Al Ayubi. Kalau saya yang ngasih wejangan, ntar yang di bawah ketawa-ketawa.